Saudara percaya bahwa di dalam hidup ini selalu ada sebab dan selalu ada akibat. Pengalaman yang terkalkulasi adalah guru yang terbaik. Dari sebab, akibat kita tahu makanya menjadi pengalaman. Dan pengalaman itu bukan pengalaman biasa, tapi menyebabkan pengalaman yang terhitung dengan baik. Supaya kita bisa melihat kenapa sebab akibat itu ada sebab dan pasti ada akibatnya. Karena hidup adalah rangkaian perjalanan sebab akibat kan? Sesuatu terjadi karena sesuatu yang lain. Ada penyebab, pasti ada akibat. Sebab, ada sebab akibat yang dipahami oleh kita. Ini karena logika kita bisa paham bahwa itu sebab dan logika secara logika kita masuk akal. Tapi, ada juga sebab akibat tidak bisa masuk akal oleh kita. Oleh sebab itu, biasanya orang mengatakan kalau sebab akibat yang tidak masuk akal itu dikatakan nasib. Kalau sebab akibat itu menghasilkan positif, maka disebut hoki. Tapi kadang-kadang bila sebab akibat itu cenderung ke arah negatif, maka disebut apes. Mungkin Bapak Saudara sekalian akan mengalami hal seperti itu. Tapi sebagai manusia, apakah kita tetap berbuat baik atau selalu berbuat jahat? Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian perhatikan baik-baik bahwa kita akan mengerti. Boleh saya simpulkan kalimat tadi di atas itu dengan satu pepatah mengatakan, jangan pernah merobohkan suatu pagar bila tak tahu dasar mengapa pagar itu didirikan. Jadi artinya Bapak Saudara sekalian, kalau kita takut dengan sebab akibat menghasilkan hal yang negatif, atau kalau kita memberikan sesuatu yang baik buat orang lain, tapi kita takut, itulah penyebabnya mengapa kita jadi merasa apes. Bapak Saudara sekalian, kita akan buka di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dengan jelas. Ayat 9 mengatakan, janganlah kiranya jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Nah, ayat ke-10 mengatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Bapak Saudara sekalian, izinkan saya tidak melihat ayat ini kata per kata, tapi perbuatan yang paling luar biasa adalah kita memberikan yang terbaik, dan kita jangan berharap bahwa apa yang kita berikan yang terbaik menghasilkan yang paling baik. Justru, kalau kita memberikan yang terbaik, itu pasti dapat yang terbaik. Bagaimana caranya? Ingat Bapak sekalian, pada saat kita memberi benih kepada teman-teman petani kita, mungkin nggak kasih benih yang jelek. Bagaimana kita memahaminya? Ketika kita memberikan benih itu kepada teman-teman petani kita yang terbaik, sedangkan benih kita mungkin tidak baik daripada yang lain. Apa yang kita dapat? Pada hasil penyerbukan, itu kan terjadi persilangan. Ketika angin datang, maka hal-hal yang baik akan datang kepada kita. Nah, sedangkan benih kita yang mungkin tidak dikategorikan baik akan kepada mereka. Jadi itulah yang kita mesti pahami. Makanya Alkitab mengatakan kepada kita hari ini bahwa bagaimana kita mendapat hal yang baik, jangan berharap pada hal yang baik. Karena hal yang baik itu automatically atau hukum sebab akibatlah akan datang. Kenapa saya katakan demikian? Ya, tadi kan saya katakan pada saat kita memberikan benih yang terbaik pada tetangga kita mungkin merasa, wah, diberkati banget dan menguntungkan saya. Tapi ketika penyerbukan terjadi, nah itulah. Makanya di dalam ayat 9 mengatakan, janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya. Nah, itu kan sudah waktunya, berarti hukum tabur tuai itu terjadi, Bapak sekalian. Jadi kita secara definisi batin kita mengatakan bahwa hukum tabur tuai itu pasti terjadi. Terjadinya seperti apa? Kita nggak usah takut bahwa apa yang kita beri akan mendapat ganjarannya. Ganjarannya seberapa lipat? Kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang menentukan. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi artinya kita terus memberikan hal yang baik kepada banyak orang. Walaupun orang itu tidak akan membawa kepada kita hal yang negatif sekarang, tapi tetap aja ingat konsep tabur tuai yang saya katakan tadi, kita menabur, mereka menuai. Dan ayat 10 mengatakan pagi ini dengan jelas, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Sekalian, hidup kita itu ditentukan seperti matematika waktu kan. Pada saat umur kita bertambah, sebetulnya kesempatan kita berbuat baik makin berkurang. Nah, pertanyaan lanjutnya, dengan operasi bagi, seberapa besar hidup kita membagi kepada orang? Kalau isinya cuma nu aing keur aing, nu maneh keur aing,
Artinya semuanya buat saya. Yang lain nggak dapat apa-apa. Bapak Saudara sekalian, itulah yang saya katakan, saudara tidak akan menuai hal yang baik. Hidup itu seperti itu Bapak Saudara sekalian. Dan Paulus menjelaskan dengan jelas pada kita bahwa kalau kita mengerti tentang konsep ini, maka jangan takut berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik adalah sifat manusia. Kenapa? Apa alasannya? Karena Allah itu baik. Kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita menjadi baik. Pada dasarnya manusia itu baik. Kenapa menjadi tidak baik? Karena ketakutan tidak mendapat hal yang baik. Atau kesempatan untuk jadi baiknya tidak ada. Atau kesempatan untuk berbuat baik, dia katakan tidak ada waktunya untuk berbuat baik. Padahal baik itu resiprokal. Artinya apa yang kita perbuat, kita akan dapat sendiri hasilnya. Cuma yang jelas, kita harus batasi pada saat kita mau menerima sesuatu. Jangan punya ekspektasi terhadap apa yang kita beri. Pada saat kita memberi sampai sakit kasarnya, memberikan yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di kerajaan surga, biarlah ini menjadi berkat buat kami, dan kami diajarkan bagaimana memberi, karena hidup kami itu punya sesuatu yang luar biasa, dan apa yang kami katakan tadi itu merupakan yang tidak akan terbantahkan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.